Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Setiawan, mahasiswa Universitas Mercubuana, jurusan Teknik Mesin, dengan NIM 413231110024. Saya di sini akan membuat sebuah video presentasi, sebuah jurnal tentang korosi. Tujuan video presentasi ini dibuat yaitu sebagai syarat untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah korosi. Jurnal yang saya ambil yaitu jurnal internasional erosi korosi baling-baling kapal AL7075 yang diproduksi oleh pengecoran pasir gravitasi, dibuat oleh Milka Rante, Muhammad Zahid, dan Oni Sutresman. Volume 2, Jurnal Internasional Volume 2, nomor 2, Agustus 2019, halaman 172 sampai dengan 177. Ini korosi, pengertiannya secara umum itu dapat diartikan sebagai degradasi logam oleh reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungan sekitar. Baling-baling kapal. Baling-baling kapal merupakan salah satu komponen penting pada kapal dan perahu yang berfungsi sebagai penggerak kapal atau perahu. Jadi bagian penggerak itu ada baling-baling pada kapal. Material yang banyak digunakan sebagai bahan baling yaitu ada kuningan atau paduan aluminium. Karena kedua material ini mudah untuk dicor dan relatif tahan terhadap polusi. Salah satunya yaitu AL7075 yang material untuk pembuatan baling-baling kapal. AL7075 itu merupakan paduan aluminium dengan unsur utama aluminium, seng, mangan, Cu atau tembaga. Aluminium juga memiliki sifat kekuatan yang tinggi, ketangguhan, keulatan, dan ketahanan yang baik. Proses korosi terjadinya pada baling-baling kapal yaitu karena baling-baling kapal berputar dengan kecepatan tinggi dan mengalami pengikisan korosi akibat akumulasi dari kecepatan putar dan partikel-partikel yang ada di dalam air, yang pada akhirnya mengakibatkan korosi. Hal lain yang mempengaruhi korosi itu salinitas pada air laut, yaitu semakin besar salinitasnya maka semakin besar pula laju korosi yang terjadi. Begitu juga dengan kecepatan putaran baling-baling kapal. Semakin besar kecepatan putarnya maka akan semakin besar pula laju korosi yang terjadi. Selanjutnya yang mempengaruhi juga laju korosi yaitu adalah suhu air laut itu sendiri. Bahan dan metode penelitian. Untuk bahan yang digunakan yaitu aluminium Al7075 T651 dalam bentuk plat. Jadi bahan ini sudah dalam bentuk plat. Itu komposisinya ada sebagai berikut ini. Komposisi untuk aluminium 7075 plat. Next, ada metode penelitian yaitu membuat spesimen uji dalam bentuk baling-baling dengan 3 daun dengan dimensi sebagai berikut. Diameter baling-balingnya itu 280 mm. Kedua itu baling-baling dibuat dengan cara pengecoran menggunakan cetakan pasir sesuai dengan desain yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ini desain untuk cetakan baling-balingnya. Ada 3 daun. Yaitu pengecoran menggunakan saluran atas atau saluran langsung seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ini adalah dalam proses pengecoran ya, baling-balingnya. Yang keempat itu baling-baling yang telah selesai dicetak lalu diamplas. Jadi setelah dikeluarkan dari cetakannya lalu diamplas untuk menghaluskan bagian-bagian yang sudah kasar. Yang kelima itu setelah baling-baling selesai dibuat, dilakukan karakterisasi awal dengan penimbangan
dan pengujian mekanik dengan menggunakan parts. Jadi sebelum dilakukan pengujian itu harus ditimbang dulu, baru kita melakukan pengujian mekanik, yaitu uji kekerasan. Yang keenam, pengujian ini, korosi ini dilakukan dengan menggunakan metode potester. Ini potesternya ini, yaitu terbuat dari dua wadah plastik, dua wadah jadi satu, berukuran 80 liter. Terus juga pas diuji nanti ditambahkan pasir silika dengan ukuran 354 mikrometer sebanyak 3% dari volume total air. Dan diuji selama 16 jam menggunakan air laut dan air sungai. Analisa dan pembahasannya, yaitu baling-baling pengecoran. Kemudian diamati struktur mikronya menggunakan mikroskop optik atau mikrofoto. Itu dari pengamatan struktur mikro tidak terlihat adanya porositas pada produk pengecoran. Fase alfa-aluminium muncul sebagai fase utama dengan sedikit MgZn2 pada garis butir. Ukuran butiran pada hubungan hub pada bagian hub dan baling-baling kiri cenderung memiliki ukuran dan kepadatan yang sama. Ini untuk bagian hubnya, ini bagian ujungnya. Ini uji kekerasan dilakukan pada bagian hub itu dapat nilai lebih tinggi, yaitu 270. Sedangkan di bagian ujung kekerasannya itu 255. Nilai kekerasan ini berkaitan dengan hasil struktur mikro, di mana hasil pengamatan struktur mikro menunjukkan bahwa ukuran butir pada bagian ujung dan hub baling-baling atau propeller memiliki ukuran yang tidak jauh berbeda. Terlihat juga bahwa jarak butir bagian ujung lebih rapat dibanding dengan jarak butir bagian hub. Nah, ini kan jarak-jaraknya ini lebih agak renggang, ini lebih rapat. Pengukuran berat. Nah, pengukuran berat ini dilakukan pada saat sebelum kita melakukan pengujian dan setelah kita melakukan pengujian. Menggunakan media air laut dan air sungai yang didapatkan dengan kecepatan 1000 rpm ini dengan kehilangan 0,28 gram. Sedangkan dengan air sungai dengan kecepatan putar 1000 rpm, white loss-nya itu 0,13 gram. Ini untuk grafiknya bisa dilihat. Nah, ini ada gambar menggunakan foto makro. Nah, ini bagian hub sebelah kiri. Nah, ini bagian ujungnya. Bisa dilihat perbedaannya. Nah, ini untuk menggunakan mikroskop optik. Bagian hub, ini yang kanan bagian ujung. Nah, dari hasil pengujian kekerasan permukaan dapat dilihat perbedaan permukaan baling-baling sebelum dan sesudah pengujian, dan juga dibandingkan dengan pengurangan berat baling-baling. Nilai kekerasan permukaan mengalami penurunan yang cukup signifikan setelah dilakukan pengujian, terutama pada bagian ujung baling-baling. Pada penelitian ini, nilai kekerasan mengalami penurunan, bukan peningkatan, dikarenakan gesekan fluid dan partikel yang ada di dalam air bekerja seperti amplas pada permukaan baling-baling, sehingga permukaan baling menjadi lebih halus. Nah, ini jenis korosi yang terjadi pada material ini, yaitu teridentifikasi berupa korosi lubang, korosi celah, dan pempasan. Banyak korosi lokal. Simpulan dari jurnal ini yaitu semakin tinggi kecepatan putar baling-baling, semakin besar pengurangan berat baling-baling. Yang kedua itu semakin kecil nilai kekerasan permukaan, maka semakin besar kehilangan berat akibat gesekan fluida dan pasir silika pada permukaan baling-baling. Yang ketiga, baling-baling dengan media pengujian air laut dengan putaran 1000 rpm mengalami erosi korosi yang paling parah. Sekian presentasi atau pembuatan video dari saya. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.